warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kama yajibu alaina min hamdi wa ta'dhimi. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdi wa ta'dhimi. Wa naskuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa ta'arimi. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa min nazagati syaitani wa tauhimi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para sepuh bini sepuh yang kami hormati, alim ulama, para kiai, para ustadz, mubalik-mubaligot, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Sabil Mustaqim yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Malam hari ini bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Satu, nikmat bisa bersilaturahim. Yang kedua, nikmat diparingi Allah Subhanahu wa taala kok ya bisa ketemu iktikaf lagi malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang, alhamdulillah, tak dongake muga-muga tahun ngarep ketemu Lailatul Qadar malih. Amin Allahumma amin. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ini saya pesan untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi di saat-saat sekarang ini pandemi. Tentang corona, ini bukan berarti corona ini mau berakhir, belum tentu. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan corona ini segera meninggalkan kita. Tapi jangan sampai kewaspadaan ini hilang, terus dianggap wah corona enggak ada, padahal coronanya itu enggak kelihatan. Ya. Kalau coronanya itu kelihatan dia pakai kerudung jambon, kerudung biru, gitu ya. Nah, itu kelihatan. Ya. Kan enggak kelihatan, kita harus hati-hati. Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan pelajaran pada kita. Pandemi yang terjadi di negara India. Sudah dengar ceritanya belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, India. Sudah tahu negara India belum? Oh, India saja belum tahu. Ini India itu dari sini itu menuju ke Tugu Muda, lewat Tugu Muda, terus ke barat terus, ya sampai ke Jakarta terus barat terus, nanti sampai India, ya itu negara India. Tapi kalau film India tahu ya, film India. Siapa yang suka nonton film India? Oh, itu. Suka nonton film India atau suka lihat kudelnya India?
Itu ciri khas film India itu pamer udel. Ya. Jadi bawahnya itu pakai long dress gitu ta, busana muslim. Ya, tapi atasnya juga pakai kerudung ya, tapi tengahnya udo. Wah, gitu. Itu ciri khas budaya India. Alkisah di negara India itu dulu pernah mendapatkan musibah corona itu setiap hari tercatat 90.000. Per hari 90.000 itu puncaknya itu. Ya, dulu ya tidak 90.000 ya dari 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 gitu naik terus sampai 90.000. Tapi setelah itu pemerintah India mengupayakan, ayo pakai masker semua, jaga jarak, jangan keluyuran kemana-mana, ya, cuci tangan, ya, stamina diperkuat, dan lain sebagainya, vaksinasi. Akhirnya angka 90.000 per hari itu turun sampai tinggal 11.000 per hari. Bagus enggak? Naik 90 terus turun sampai masyarakat sana, tokoh-tokoh sana di India merasa bahwa semakin hari insya Allah nanti ya setelah 11.000 ya dari 10.000 jadi 5.000 jadi 10.000 hilang gitu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mereka lengah, bebas setelah ada hari suci keagamaan di sana, kerumunan tidak terkendali. Akhirnya apa? Menjadi melonjak melebihi 90 puncaknya, bahkan sampai 300.000 per hari lebih. Jadi sampai rumah sakit nggak menampung. Jadi orang sudah sesek napasnya, nggak nampung. Masuk rumah sakit nggak bisa masuk, dapat ruangan, nggak bisa penanganan. Itu sungguh sangat memprihatinkan dan akhirnya banyak yang meninggal. Harapan kita, audzubillah min dzalik, jangan sampai di Indonesia terjadi ini. Cukup kita belajar dari peristiwa yang ada di India. Sebentar lagi hari raya. Hari raya itu biasanya ada kerumunan-kerumunan kalau tidak dikendalikan. Nah, kita hati-hati, nggak usah pakai kerumunan, ya, nggak usah kumpul-kumpul keluarga yang banyak dari luar kota datang di sini terus nggak terkontrol. Akibatnya kita itu tertular. Termasuk diri kita juga jangan mudik, ya. Tidak usah mudik dulu. Mudiknya ditunda. Jadi tengok keluarga nanti kalau habis lebaran aja nanti bisa. Ya, lihat situasinya kalian, ya. Lihat situasinya. Tidak usah yang bersamaan gitu. Tidak usah bersamaan. Bersamaan itu membahayakan. Jadi mudik ditunda dulu aja dulu, ya. Meskipun kita itu tidak mudik, Allah sudah paring alat untuk komunikasi, ya. Sekarang ada WA, ada video call, gitu. Kalau yang tidak punya video call bisa pinjem sama remaja-remaja ini. Nah, di sini remaja-remaja punya ya video call ya. Nah, alhamdulillah gitu. Biasanya begitu. Pinjam sama remajanya. Nanti di sana yang seberang sana juga pinjam sama remajanya jadi. Nah, bisa kontak, bisa silaturahim, sama rasanya. Wong itu berlama-lama di video callannya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau lobet ya janjian. Nanti ya habis duhur nanti kontak lagi. Oh gitu. Ini masih kangen hari raya. Habis duhur nanti habis asar kontak lagi gitu kan. Nah, gitu. Jadi sekarang tidak ada masalah.
Yang lebih berat kalau kita itu mudik malah menjadikan kesehatan akan terganggu. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasul, ini juga harus memperhatikan betul-betul dasarnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, yang mengatur di antara kamu sekalian, yang memerintah di antara kamu sekalian. Nah, kalau pemerintah ini meminta, ya, mengatur supaya jangan mudik dulu, ya kita harus taat. Kalau kita niati taat, mentaati perintahnya Allah gitu, dapat pahala. Jadi begitulah orang iman itu kal jamal anif, ya. Jadi sebagaimana unta yang dikeluh jadi taat. Sami'na wa atokna mastatokna. Kami mendengarkan, kami mentaati sekemampuan kami. Diniati karena Allah, dapat pahala. Nah, ketaatan seperti itu para sedulur, kalau ditaati hasilnya apa? Diri kita menjadi sehat, diri kita menjadi tidak banyak biaya keluar, ya. Karena orang yang kena corona itu auzubillah min dzalik, sama seperti orang yang tidur ditutup bantal hidungnya itu. Coba rasanya gimana? Nguping-nguping toh? Wah, nguping. Ya begitu itu. Wah, ini nggak bisa. Lah itu kalau di rumah sakit tuh akhirnya terus dikasih bantuan pernapasan. Lah dikasih bantuan pernapasan itu kan kalau kebetulan tidak ada ledakan, bantuan pernapasan alatnya nganggur. Masih ada yang belum dipakai. Nah kalau dipakai semua sudah, ya kan sama seperti ditutupi bantal terus, kan gitu. Nah, makanya enaknya apa? Enaknya apa mudik? Kalau hasilnya nanti menjadi sesak napas seperti orang yang ditutup bantal hidungnya. Oleh karenanya, marilah kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang taat pada perintahnya Allah, taat pada perintahnya Rasul.